adalah mengukur strike dip dari scanline. Nah, SNI untuk dip itu berkisar dari 1 derajat hingga 15 derajat. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan dipnya sebesar 10 derajat. Nah, langkah pertama adalah karena tadi kita menentukan dipnya adalah 10, kita memutar dipnya ke 10 derajat. Nah, oke. Dan kita menggunakan bidang bantunya untuk menentukan kemiringannya. Oke, jadi untuk kemiringannya seperti ini. Kita menggunakan alat bantu berupa tali. Setelah mengukur dipnya, kita akan mengukur strike-nya. Strike-nya itu tegak lurus terhadap dipnya. Jadi karena strike-nya ke bawah berarti dipnya ke sana. Oke, jadi untuk kemiringannya seperti ini. Kita menggunakan alat bantu berupa tali. Setelah mengukur dipnya, kita akan mengukur strike-nya. Strike-nya itu tegak lurus terhadap dipnya. Jadi karena strike-nya ke bawah berarti dipnya ke sana. Jadi untuk nilainya strike itu bernilai north 182 derajat east. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengukuran scanline. Di sini berdasarkan SNI, standar dipnya itu dari 1 derajat hingga 15 derajat. Di sini saya menggunakan dip 6 derajat. Di sini kita atur dipnya dengan menggunakan klinometer di bagian belakang, kita putar hingga dapat 6 derajat. Di sini kita menggunakan alat bantu papan clipboard untuk menentukan strike dip dari scanline. Kita menempelkan sisi waste dan kita memusatkan nivoo tabung dengan menggerakkan papan clipboard. Setelah itu kita membuat garis scanline menggunakan alat bantu tali rafia. Kemudian kita menentukan strike dari scanline ini dengan menempelkan sisi east. Nah, di sini nilai strike yang kita dapatkan yaitu 100 north 176 derajat east. Di sini saya akan mengukur scanline. Berdasarkan SNI, dip yang digunakan berkisar 1 derajat sampai 15 derajat. Di sini dip yang saya gunakan adalah 9 derajat. Selanjutnya kita menggunakan papan clipboard sebagai alat bantu untuk mengukur dip. Kita menempelkan sisi west, lalu memusatkan nivoo tabung ke tengah sambil menggerakkan papan clipboard. Setelah itu kita menggunakan tali rafia sebagai alat bantu untuk scanline. Kemudian kita mengukur strike dengan menempelkan sisi east. Strike yang kita dapat north 210 derajat east. Kali ini kita akan mengukur strike dip scanline. Berdasarkan SNI, dipnya berkisar 1 sampai 15 derajat. Ini dip yang kita pakai itu 5 derajat. Untuk mengukur dip scanline kita menggunakan clipboard sebagai alat bantu. Kalau sudah, kita menggunakan tali rafia sebagai penanda garis scanline. Dan kita mengukur strike dari scanline tersebut. Untuk strike-nya kita dapat north
220 derajat east. Baik, kali ini saya akan mengukur strike dan dip scanline. Menurut SNI, dipnya berkisar 1 sampai 15 derajat. Di sini yang saya gunakan adalah 15 derajat. 15 derajat. Ya. Baik, untuk mengukur dipnya, kita membutuhkan alat bantu berupa papan clipboard. Yang pertama, kita tempelkan papan clipboard pada lereng. Terus tempelkan sisi west. Nah, di sini yang teman-teman perlu ingat, yang dimainkan hanyalah papan clipboard, kompasnya tidak. Sehingga pivot tabungnya berada di tengah. Kemudian kita memberi tanda dengan menggunakan alat bantu berupa tali rafia. Kemudian kita akan mengukur strike-nya dengan menempelkan sisi east pada clipboard. Kemudian kita mainkan hingga lembunya pas di tengah. Di tengah. Oke, untuk strike-nya north 214 derajat east. Selanjutnya kita mengukur strike dip scanline. Yang pertama kita menentukan dipnya dulu biar lebih gampang. Menurut aturan SNI, dip scanline itu dari 1 sampai 15 derajat. Kali ini kita menggunakan 10 derajat. Nah, jadi kita sudah menyesuaikan di kompasnya 10 derajat, tempelkan ke bidang. Jadi yang kita ubah arahnya cuman bidangnya saja. Nah, kira-kira seperti ini bidangnya kalau dengan kemiringan dip 10 derajat. Kemudian kita mengukur strike-nya. Nah, kalau dipnya seperti ini berarti strike-nya 90 derajat dari arah dipnya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi arah strike-nya north 260. Oke. Oke, di sini saya akan mengukur strike dip scanline yang dimana menurut SNI-nya itu dipnya 1 sampai 15 derajat. Dan saya akan menggunakan dipnya 3 derajat. Oke, langsung aja ke pengukurannya. Di sini kita akan mencari sudah punya di 3 derajat. Oke, sini sudah 3 derajat. Kita akan mengukur sisinya. Not yang kita dapatkan tuh 204 derajat. Baik, di sini kami akan mengukur strike dip scanline. Di sini saya akan mengukur strike dip scanline di mana dipnya 10 derajat. Di sini kita akan mengukur strike-nya. Strike-nya yaitu north 330 derajat east. Nah, sekarang kita akan mengukur strike dip dari dekat. Kita dapat menggunakan bantuan kaidah tangan kiri, di mana dipnya mengarah ke bawah dan strike-nya ke sana. Jadi kita untuk mencari strike-nya kita menempelkan sisi east. Kemudian kita memfokuskan mata gelembungnya berada di tengah. Nah, dari pengukuran ini kita mendapatkan strike-nya bernilai north 255 derajat east. Kemudian kita akan mengukur dipnya. Dipnya itu tegak lurus terhadap strike-nya. Kita menempelkan sisi west.
Kemudian yang kita gerakan itu yaitu nivo tabungnya. Kita cari hingga nivo tabungnya berada di tengah. Gelembungnya berada di tengah nivo tabung. Nah, untuk dipnya kita mendapatkan nilainya sebesar 43 derajat. Kali ini kita akan mengukur strike dip kekar pada bidang. Yang mana menentukan strike dipnya. Untuk dipnya kita mengikuti arah air yang mengalir menurut kaidah tangan kiri. Jadi dipnya mengarah ke bawah dan strike-nya mengarah ke sana. Kita akan mengukur strike-nya. Untuk strike-nya kita mendapat 24 north, 24 derajat east. Dan sekarang kita mengukur dipnya. Untuk dipnya kita mendapati 44 derajat. Sekian. Nah, sekarang di sini kita akan mengukur strike dip kekar ketiga. Di sini kita menggunakan alat bantu papan flipboard untuk mengukur strike dan dip. Sisi yang kita tempelkan untuk mengukur strike yaitu sisi east. Kalau sudah kita kunci, kita beri garis. Di sini nilai yang kita dapatkan yaitu north 220 derajat east. Kemudian kita tempelkan sisi west untuk mengukur dip. Dan kita paskan nivo tabung berada di bagian tengah dengan memainkan kilometer. Nah, di sini dip yang kita dapatkan 49 derajat. Baik, kali ini saya akan mengukur strike dip kekar pada bidang. Untuk yang pertama, kita membutuhkan papan flipboard untuk jadi alat bantu. Nah, untuk menentukan arah dip dan kekarnya, kita menggunakan kaidah tangan kiri. Yang dimana yang di bawah adalah dip dan yang di sini adalah strike-nya. Nah, untuk yang pertama, untuk mengukur strike-nya, kita menempelkan sisi east. Untuk hasil yang saya dapatkan untuk strike-nya north 48 derajat east. Baik, untuk berikutnya kita mengukur dipnya. Untuk mengukur dipnya kita tempelkan sisi west. Sini atas saya. Nah, yang kita mainkan adalah klinometernya untuk memasukkan info tabung. Untuk dipnya 45 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur strike dip pada kekar dengan menggunakan alat bantu flipboard. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur strike dengan menempelkan sisi east. Kemudian kita menempel strike dengan menempel sisi east. Strike-nya itu 250. Lalu kita mengukur dip dengan menempel sisi west. Dipnya yaitu 39 derajat. 1, kali ini saya akan menunjukkan cara mengukur kekar pada bidang. Jadi untuk menentukan arah strike dan dip pada kekar itu kita menggunakan kaidah tangan kiri dan jempol ini untuk
menentukan arah dip, sedangkan jari telunjuk menentukan arah strike. Jadi kita menempelkan kompas sisi east untuk menentukan arah strike-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Dan untuk arah strike-nya nah, untuk arah strike-nya north 282. Jangan lupa garis bantu untuk menandakan arah strike-nya. Selanjutnya kita menempelkan sisi west untuk mengukur arah dip dan 90 derajat dengan arah strike. Jadi kira-kira seperti ini turun ke bawah. Nah, di sini kita memainkan klinometernya. Oke. Untuk dipnya 38 derajat. Oke, di sini saya akan mengukur strike dip kekar pada bidang yang dimana saya akan menggunakan alat bantu yaitu clipboard, dan saya akan menggunakan kaidah tangan kiri yang dimana dipnya itu di bagian sini, strike-nya yang di bagian atas. Oke, langsung aja kita ke pengukuran. Oke, yang kita dapatkan notnya itu sekitaran 30 derajat. Oke, langsung aja kita ke notnya. Agak susah ya sini. Oke, di sini kita mendapatkan 44 derajat. 44. Di sini saya akan mengukur strike dip pada kekar. Di sini kami akan mengukur strike dip pada kekar dengan kaidah tangan kiri, di mana ini adalah strike dan ini adalah dip.